Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita secara sinodal adalah sukacita dalam pengenalan Kristus. Ayat yang digunakan berdasarkan Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai dengan ayat 31. Kisah ini tentang mission trip-nya Rasul Paulus, yaitu mission trip yang kedua. Dan kalau kita baca perjalanan Rasul Paulus bersama dengan murid-muridnya, itu mereka mulai dari Antioquia. Di situ pertama kali orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Siprus, Ikonium, Listra, Derbe, Yerusalem, balik lagi ke Antioquia karena ada problem pengajaran. Mereka pergi ke Makedonia, pergi lagi ke Filipi, Tesalonika, Berea, dan akhirnya sampai di Athena. Di Athena, saudara-saudara, kalau saudara baca seluruh pasal 17, saudara akan temukan ada 4 komunitas yang ditemui oleh Rasul Paulus. Komunitas yang pertama dan yang kedua mereka ditemukan di dalam rumah ibadah orang Yahudi yang disebut sinagoge. Perhatikan di ayat 16 dan 17. Sementara Paulus menantikan mereka itu 2 muridnya, yaitu Silas dan Timotius. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya. Lalu yang ke-22, dia ketemu lagi dengan kelompok-kelompok yang menyebut dirinya, yaitu kelompok para ahli filsafat, Epikuros, dan kelompok Stoa. Jadi saudara-saudara perhatikan, ya ada 4-5 kelompok. Yang pertama di bait suci atau tempat ibadah orang Yahudi, dia ketemu orang-orang Yahudi yang beribadah. Dia ketemu dengan orang-orang yang sedang takut akan Allah, bukan orang Kristen. Dia diskusi dengan mereka. Kemudian dia pergi ke pasar dan ketemu orang-orang kebanyakan. Lalu kemudian mereka panggil dia untuk bicara di Areopagus. Itu kalau di Indonesia kita sebut sebagai ruang Mahkamah Agung. Di mana tempat itu adalah tempat pengadilan terhadap para penjahat. Disitulah keputusan-keputusan berlangsung oleh majelis tinggi Areopagus. Kira-kira kalau di Indonesia seperti para hakim agung. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan. Dia bertemu dengan orang-orang itu untuk mendengar apa yang sedang dipercakapkan, apa harapan-harapan mereka. Kota Athena adalah kota yang sangat terkenal dengan filsafat-filsafat yang hidup, yang sering dikenal dengan istilah filsafat Yunani. Orang-orang cerdik pandai, orang-orang bijaksana, para filosof dan murid-murid mereka. Nah, yang menarik ialah dia diminta untuk berkhotbah atau menerangkan
Apa yang dia terangkan kepada orang di sinagoge maupun yang dia terangkan di pasar-pasar. Karena kita bercerita orang Athena tidak ada pekerjaan lain, tapi mereka suka berdiskusi, mereka suka berdialog, mereka suka mencari hikmat-hikmat baru. Karena jauh sebelumnya, dalam tahun 300 sebelum Masehi, sudah ada para filosof yang menawarkan pikiran-pikiran yang sangat hebat tentang manusia dan alam ciptaan. Nah, dalam masa penantian Paulus terhadap murid-muridnya yang menyusul dia sangat sedih. Saudara-saudara, dia sedih bukan karena kekurangan makanan. Dia sedih bukan karena kekurangan tempat tinggal. Dia sedih bukan karena kekurangan uang. Tapi dia sedih karena orang-orang Athena menyembah berhala, menyembah patung-patung buatan manusia, menyembah dewa-dewa yang diciptakan oleh manusia sendiri melalui barang-barang hasil karya mereka. Nah, saudara-saudara, siapakah kelompok Epikuros? Kelompok ini dia disebut Epikuros karena nama tokoh filosof mereka. Dia mengajarkan tentang 3 prinsip, yaitu logika, fisika, dan etika. Inti dari pengajaran dia ialah manusia harus menikmati kesenangan melalui pikiran. Yang kedua, dunia tidak diciptakan dewa, tapi dunia itu, seluruh alam semesta adalah hasil kimia atau pergerakan alam itu sendiri. Dan yang ketiga, barang yang paling tinggi nilainya ialah kesenangan hidup badani dan jiwa. Jadi itu 3 prinsip Epikuros. Belakang kemudian datang lagi kelompok Stoa. Stoa dalam bahasa Yunani artinya ruang belajar. Nah, ada seorang ahli namanya Zeno. Dia seorang saudagar, dia pedagang berkeliling pakai kapal. Dan suatu ketika kapalnya tenggelam, barang-barangnya ludes, tapi dia selamat. Akhirnya dia memilih untuk bersekolah di sebuah sekolah filsafat. Sehingga ajarannya disebut ajaran Stoa, karena dia temukan seluruh pelajaran itu di dalam sebuah ruang sekolah. Ajaran Stoa itu hampir sama, yaitu tentang logika, tentang fisika, juga tentang etika. 2 aliran ini cenderung mengandalkan logika tanpa melibatkan otoritas yang lebih tinggi. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus ketika datang ke Korintus, dia bilang begini, orang-orang Yahudi mencari tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami nos autem predicamus Christum crucifixum, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi suka mencari tanda, mencari jenis-jenis mujizat. Orang Yunani mengandalkan logika atau logos. Dan 2 kelompok ini, ketika mereka mendengar Paulus, ada yang menerima, ada yang menolak. Terutama ketika Paulus bicara tentang kebangkitan orang mati. Karena aliran-aliran ini percaya manusia mati dan selesai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari prinsip-prinsip ini? Yang pertama,
ketika orang-orang Athena, pernah di Athena, ada terjadi sebuah pandemi yang namanya penyakit sampar, dan itu membunuh banyak orang. Dan itu sangat menakutkan. Sehingga muncullah seorang pengajar yang menawarkan pengajaran lain. Dia mengajarkan dan meminta kuasa lain selain pengetahuan-pengetahuan manusia. Dia minta kuasa lain selain dewa-dewa, yang kemudian disebutkan dengan istilah Allah yang tidak dikenal. Sehingga di Athena tidak hanya dibangun mesbah untuk para dewa-dewa orang Athena, tapi ada sebuah mesbah yang ditulis di depannya Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan kepada orang-orang di Athena, baik orang-orang Yahudi yang ada di sinagoge, orang-orang yang takut Tuhan di sinagoge, orang-orang di pasar, para kaum filosof dan intelektual dari kelompok Epikuros dan kelompok Stoa, di depan alun-alun kota ruang persidangan. Dan dia berseru dalam ayat 22, ayat 23 sampai seterusnya. Perhatikan saya baca. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan seterusnya pada ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi saudara-saudara, sebelum Paulus memberitakan Injil, sudah ada seorang pujangga mereka. Kalau baca di kitab Titus 1 ayat 12, itu disebut nabi mereka. Dia telah memberitakan ada Allah lain yang tidak dikenal. Dan Paulus mengerti itu sebagai Allah dalam Kristus Yesus. Dan karena itu Paulus memberitakan kebenaran itu. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah begitu kuatnya hikmat-hikmat manusia, di tengah-tengah begitu kuatnya hukum-hukum Yahudi, di tengah-tengah begitu kuatnya hukum-hukum kekaisaran Romawi yang berlaku. Dan Paulus dengan berani, dia tidak tedeng-aling-aling, dia ahli filsafat. Paulus sekolah, dia seorang cendekiawan, dia belajar dari Gamaliel, dia begitu cerdas, dia pintar tentang hukum Yahudi, dia mengerti filsafat Yunani. Tapi ketika dia bertemu dengan para ahli itu, dia tidak mau menggubris filsafat manusia. Dia tidak punya kesempatan untuk membuktikan tanda. Tapi dalam situasi itu, dia dengan begitu berani berkata, siapakah Allah yang tidak kamu kenal? Dialah yang telah dibangkitkan, dan dia telah menyelamatkan dunia dan segala isinya. Pelajaran penting bagi kita ialah apapun keadaan yang kita hadapi, situasi dunia kita dan bangsa kita, situasi di mana pandemi ini membuat orang semua
mengalami ketakutan. Kebenaran firman Allah tidak boleh diaborsi. Kebenaran firman Allah tidak boleh direduksi. Kebenaran firman Allah tetap ditegakkan. Karena filsafat manusia tidak menyelamatkan. Tanda-tanda manusia tidak menyelamatkan. Tetapi kebenaran firman Allah menyelamatkan. Karena firman itu Kristus yang hidup dan berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan pemberitaan itu? Ada yang bertobat. Dalam ayat 34 disebutkan 2 nama dan beberapa orang tidak disebutkan namanya. Perhatikan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi ada sejumlah orang yang menyerahkan diri kepada Kristus. Dionysius adalah anggota majelis dari Areopagus, berarti dia salah satu hakim atau salah satu petinggi dari sidang pengadilan itu. Orang penting. Yang kedua, siapakah Damaris? Saudara-saudara, dalam tradisi waktu itu perempuan tidak punya tempat berdiri di ruang-ruang pengadilan. Perempuan tidak punya tempat berdiri di tempat-tempat umum. Apalagi tempat itu dipenuhi oleh para intelektual dan para filosof. Ketika saya mencari tahu siapakah Damaris menurut buku-buku yang dapat dipercaya, ternyata Damaris adalah seorang wanita, salah satu wanita yang menjadi temannya atau istri dari seseorang anggota majelis Areopagus. Dan dia sering sekali mendengar perdebatan-perdebatan para filosof. Dia sering sekali mendengar percakapan-percakapan para ilmuwan. Tetapi ketika dia mendengar Rasul Paulus, siapakah Allah dalam Kristus Yesus, dia memutuskan untuk meninggalkan semua yang pernah dia terima. Kebenaran-kebenaran manusia yang dia terima, dia tanggalkan dan dia mengikuti Yesus. Dan dalam sejarah ditemukan, ternyata dialah salah satu pengurus jemaat mula-mula di kota Athena. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan apapun, Injil Kristus tetap diberitakan. Keadaan apapun, firman Allah tetap jaya. Makanya di dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan tentang semakin dihambat, semakin merambat. Nah, apa bagian kita, saudara-saudara? Bagian kita yang pertama ialah kita mesti punya keyakinan yang kokoh. Karena kita adalah keturunan Allah. Yang percaya bilang amin. Kita keturunan Allah. Artinya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita telah diadopsi, pindah dari kuasa maut kepada kuasa kehidupan di dalam Kristus. Apapun keadaannya, situasi macam apapun, status ini, identitas ini tidak boleh dilupakan. Anda dan saya adalah orang-orang keturunan Allah. Siapakah Allah? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Allah itulah di dalam Dia, di dalam Kristus, kita hidup. Saya ulang, di dalam Kristus kita hidup. Bukan di dalam dunia kita hidup, tapi dalam Kristus kita hidup.
Kenapa? Karena Kristus adalah hidup itu sendiri. Tidak ada satupun situasi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus berkata dalam kitab Yohanes, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi fokus kita seperti Paulus, tidak fokus pada pengetahuan manusia, tidak fokus pada hikmat-hikmat dunia, tidak fokus pada buatan-buatan kesenian dan budaya manusia. Dia fokus pada Kristus yang hidup. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengetahui Kristus, dia tidak hanya belajar tentang Kristus, tapi dia pernah mengalami Kristus. Mengetahui berbeda dengan mengenal. Mengetahui itu pengetahuan, tapi mengenal itu hubungan. Semua orang mengenal Presiden Indonesia. Itu mengetahui. Semua orang tahu siapa Presiden Republik Indonesia. Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu tahu. Tapi tidak semua orang mengenal dia. Dan saya percaya yang kenal dia istrinya dan anak-anaknya. Banyak orang tahu siapa Allah. Banyak orang tahu siapa Yesus. Tapi tidak semua orang punya hubungan spesial dengan dia. Hanya mereka yang mau bersedia untuk dibaptis dan mengakui imannya dan hidup dalam karakter Kristus. Jadi kita hidup karena Kristus. Yang kedua, kita bergerak dalam seluruh pergerakan hidup kita. Pergerakan gereja, pergerakan diakonia, pergerakan pelayanan, pergerakan kesaksian, pergerakan 24 jam. Tidak digerakkan oleh apapun. Bahkan tidak digerakkan oleh virus apapun. Kita digerakkan oleh Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Dan kita ada sebagaimana kita ada. Ayat 28 saya harap ini menjadi renungan kita, penetapan kita, pengakuan kita. Sebab di dalam dia kita hidup. Saudara juga bisa berkata secara pribadi, di dalam dia saya hidup. Saya bergerak. Saya ada. Sebab saya ini dari keturunan Allah. Haleluya. Yang merasa jadi keturunan Allah, boleh lambaikan tangannya. Supaya saya bisa lihat bahwa Anda adalah keturunan Allah. Kalau Anda keturunan Allah, maka percayalah, dalam Kristus kita ada. Amen. Dalam Kristus kita hidup. Amen. Dalam Kristus kita bergerak. Amen. Dan karena itu, ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi seperti emas, perak, batu, atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Semua yang dikerjakan manusia dengan keterampilannya, keahliannya, emas, perak, batu, apapun, tidak menggambarkan tentang otoritas Allah. Karena itu karya manusia. Dan karena itu Paulus menyerukan atas nama firman Tuhan ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan, bahasa Inggrisnya Allah memerintahkan supaya manusia di mana-mana harus bertobat. Bertobat artinya kembali menyembah Allah, kembali kepada Kristus. Kita tidak tergantung lagi pada cerita nenek moyang kita. Kita tidak tergantung lagi pada kuasa-kuasa yang pernah kita dengar dan alami. Bahkan dalam situasi pandemik ini ada begitu banyak teori-teori manusia. Kita hormati teori manusia. Kita hormati hikmat-hikmat manusia. Tapi dengar saya kasih tahu, hanya firman Allah adalah kebenaran mutlak. Hanya Kristuslah jalan keluar satu-satunya. Paulus mengucapkan itu dengan tegas di Korintus. Kamu cari tanda, kamu cari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib.
Dan kepada orang Athena dia berkata, Yesus itu yang bangkit menjadi tanda supaya kamu semua diselamatkan. Karena itu untuk diselamatkan, kamu harus bertobat. Bertobat artinya kembali jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah Kristen sejak di kandungan mama. Saya udah Kristen sejak masih bayi. Saya ikut sekolah minggu sejak kecil. Sampai saya sudah punya cucu. Saya ini tidak pernah menyangkal Yesus. Dengar saya beritahu. Menyangkal Yesus bukan berpindah agama saja. Menyangkal Yesus bukan menjadi ateis saja. Menyangkal Yesus juga seringkali karena kita melakukan dosa dan kejahatan. Karena dosa itu tuannya adalah iblis. Jadi kalau kita bikin dosa, berarti kita taat kepada tuannya. Tapi ketika kita kembali kepada Kristus, itu yang disebut bertobat. Jadi bukan bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Bukan bertobat dari hal-hal yang najis. Tapi bertobat artinya kembali jadikan Yesus Kristus penguasa tunggal dalam hidup kita. Maka kita bisa hidup. Kita bergerak dan kita ada, sehingga kita punya hikmat Allah untuk bisa berkata, ini kebenaran, ini dusta, ini kebenaran, ini dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri kisah ini dengan menceritakan pengalaman iman saya pribadi ketika mendapat kesempatan untuk melayani di daratan China. Sudah saya katakan beberapa kali, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2016 sampai 2014 sampai dengan 2017 akhir, saya bolak-balik ke daratan China. Kira-kira hampir 50-an lebih kota yang kami kunjungi, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Seringkali saya pergi sendiri, kadang-kadang bersama dengan Ibu Liur, pernah anak kami Kevin juga ikut. Suatu ketika kami mendapat kesempatan untuk melayani 150 pria di sebuah kota di Provinsi Anhui. Provinsi Anhui itu daerah mayoritas komunis. Dia sangat radikal dengan ajaran-ajaran komunis. Lalu kami ditaruh di sebuah hotel berbintang 5, dan saya ingat hotel itu kurang lebih 22 lantai. Saya dengan teman saya, almarhum Pendeta Roni Sujak, ada di lantai 18. Waktu kami menyerahkan paspor di resepsionis, kami ditulis berwarga negara England. Ditulis biasanya disingkat itu END. Lalu mungkin karena resepsionisnya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, dia tulis kami warga negara England, artinya Inggris. Waktu diberitahu ke saya ketawa, tapi sekaligus juga agak kesal kenapa identitas kewargaannya ditulis lain. 2 hari kemudian, pertemuan yang berlangsung harusnya 3 hari, baru 1,5 hari, pertemuan itu dibubarkan. 150 peserta disuruh bubar dari hotel itu oleh Tentara Keamanan Nasional dari China. Ada 7 petugas dari 7 instansi. Dari Departemen Agamanya mereka, dari imigrasi, dari tentara, dari kepolisian, dan beberapa dari pihak-pihak pemerintah setempat. Saya diminta untuk segera meninggalkan hotel, akan dijemput oleh seseorang pemuda yang dibawa ke sebuah restoran. Panitia minta kami keluar karena sudah dicari. Keajaiban yang terjadi, waktu itu musim dingin mencapai minus 12 derajat. Di kamar hotel ditaruh heater pemanas, tetapi tidak ada wifi.
Jadi setiap kali saya mau berkomunikasi dengan keluarga di Jakarta, saya harus turun ke lantai dasar. Karena di lantai dasar ada wifi. Di lantai 18 dan seterusnya tidak ada wifi. Tapi saya hanya berlangsung 10 menit. Karena di lantai dasar tidak ada heaternya. Tidak ada pemanas. Karena dingin sekali saya harus naik lagi. Nah, waktu saya duduk di ruang lobby itu, saya sedang ber-WA dengan Ibu Nana, dan saya melihat ada kurang lebih 50 orang pria yang sangat tegap dengan jaket hitam. Mereka berseliweran di dalam hotel itu. Dan saya baru tahu belakangan mereka mencari kami. Saya dan almarhum Paroni. Paroni sedang di kamar hotel kami. Dan saya tidak tahu apa-apa. Kemudian saya masuk lagi ke kamar, kemudian kami disuruh keluar oleh panitia. Ketika sampai di restoran itu, baru saya diberitahu, semua orang yang sedang bersebelahan di lobi hotel adalah tentara-tentara nasional, petugas-petugas keamanan yang sedang mencari kami. Saya punya kesimpulan dua. Kesimpulan pertama, saya tidak ditangkap karena kewargaan Inggris. Sementara orang Inggris itu bule. Masa wajah saya, rambut saya orang Inggris? Itu kesimpulan pertama. Tapi kesimpulan saya yang kedua, dan ini subjektivitas iman saya. Saya percaya pada saat itu Allah bekerja, mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kami sehingga tidak terlihat oleh petugas-petugas yang hendak menangkap kami. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena itu pengalaman iman saya pribadi. Setelah beberapa jam, kami disuruh datang ke hotel, karena jika kami tidak dikembalikan panitia, maka seluruh panitia akan ditangkap. Lalu kami dikembalikan ke hotel, kemudian masuk ke sebuah kamar untuk diinterogasi. Kami punya penterjemah. Sebelum diinterogasi, saya minta izin masuk ke kamar kecil. Dan di kamar kecil itu saya hidupkan airnya. Saya bukan kamar kecil untuk buang air kecil, tetapi saya berdoa. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau ini waktunya untuk saya ditangkap, saya persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya Engkau akan memelihara keluarga saya. Tapi kalau ini waktunya untuk saya beritakan kebenaran, maka Engkau akan bertindak. Begitu saya keluar, saya ditanya, apa yang Anda lakukan di sini? Saya katakan dua hal. Saya datang ke sini untuk mengajarkan pria mencintai keluarganya dan mencintai bangsanya. Saudara, ini dua prinsip orang di China. Hanya dua ini yang paling kuat, mengasihi keluarganya dan mencintai bangsanya. Dan saat itu kepala polisi bertanya, apakah kalian sudah makan malam? Saya bilang belum. Kalau begitu mari kami antar untuk makan malam. Dan dia antar kami makan malam di sebuah restoran, kemudian nama kami dihapus dari daftar mereka, kemudian malam itu kami jam 11 malam terbang ke Guangzhou. 3 bulan kemudian, begitu kami mau masuk ke Cina lagi, kami bebas masuk. Sampai sekarang masih bebas masuk keluar. Saudara-saudara, saat itu saya tidak sedikit pun mengalami ketakutan. Yang saya bayangkan adalah ini waktunya mereka harus mendengar siapa Kristus. Ini waktunya mereka harus mendengar siapa Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pria-pria yang kami layani, saya mendengar begitu dahsyatnya, begitu radikalnya mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Di berbagai kota, di berbagai tempat, Injil Kristus diberitakan dan banyak orang mengalami Tuhan. Ada ancaman-ancaman yang datang setiap saat. Ancaman fisik, ancaman psikis, ancaman apapun yang datang kepada kita. Kita berpegang teguh pada kebenaran. Beritakanlah kabar baik itu. Injil Kerajaan Allah selama kita masih hidup. Karena kita hidup oleh Kristus. Kita bergerak oleh Kristus. Dan kita ada oleh karena Kristus. Situasi pandemi ini, banyak orang mengalami ketakutan.
Orang takut kena virusnya. Orang takut kena hukuman atau peraturan pemerintah. Orang takut PSBB-nya. Orang takut tidak makan dan minum. Orang takut apa yang akan terjadi 3-4 bulan kalau pandemi tidak berakhir. Semua ketakutan-ketakutan itu hinggap di pikiran kita dan bisa membuat kita putus asa dan patah semangat. Tapi pengalaman Paulus dalam pembacaan kita, pengalaman murid-murid dalam pembacaan Alkitab, meneguhkan buat kita bahwa hidup itu Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jangan pernah bergeser dari kebenaran ini. Saya tidak sedang memberi motivasi buat saudara-saudara. Saya tidak sedang memberikan tips bagaimana saudara hidup. Tapi saya beritakan Kristus yang pernah saya tahu, yang pernah saya kenal. Di China itu berkali-kali, bukan hanya satu kali yang saya cerita. Ada kurang lebih 5-6 kali peristiwa saya dipindahkan dari satu hotel ke hotel berikutnya karena akan ditangkap. Saya dipindahkan dari satu gedung yang terbuka, pindah ke sebuah gedung tertutup. Dan itu terjadi terus, tetapi saya tidak merasa takut. Saya merasa hati saya tetap meluap-luap. Bahkan pernah saya menunggu di sebuah stasiun kereta api di kota Shanghai. Saudara bisa bayangkan stasiun kereta api bawah tanah, itu besarnya bisa sebesar Tanjung Priok. Besar sekali. Tidak kenal siapapun. Ada orang yang diutus untuk mencari saya. Tapi kira-kira jam 12 malam, seorang gadis berteriak dari jauh, ibunya sudah tunggu di mobil. Dan dia panggil saya, Liu Muse, artinya Pak Pendeta Liur, Pak Pendeta Liur. Saya dengar suara dari jauh. Tapi waktu saya menunggu dia, saya hanya percaya satu hal. Sekalipun penjemput saya belum datang, tapi saya tahu saya sedang dikawal oleh malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkannya. Kenapa? Karena saya bukan pergi cari keuntungan material, saya bukan pergi berbisnis, saya pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan malam itu saya dijemput oleh keluarga ini dan kami pergi masuk ke apartemennya, kami berdoa bersyukur bersama karena mereka juga anak-anak Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu menunjukkan buat saya, apapun keadaannya, termasuk pandemi COVID-19, tidak punya kuasa untuk menghalangi kita hidup dalam Kristus. COVID-19 tidak punya kuasa untuk menggeser pergerakan kita. COVID-19 dalam yang kita alami tidak bisa menggagalkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan karena itu dalam situasi apapun, dalam doa, dalam kegiatan-kegiatan karena PSBB, Kristus tetap diberitakan. Kristus itu dahsyat dan mulia. Kristus menjamin kehidupan kita. Mari kita ikuti semua aturan, tapi aturan-aturan itu aturan manusia yang terbatas. Tapi ikutilah firman Allah, karena firman Allah itu Kristus. Itulah yang Paulus beritakan, kerajaan Allah bermanifestasi dalam hidup orang-orang percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati kita semua untuk terus tetap tegar di masa sukar, kata Ed Cole. Kita tetap hidup di dalam kuasa Kristus. Karena kita keturunan Allah. Haleluya. Amin.